JKN, sinergi dan kolaborasi bangun ekosistem anti kecurangan di FKTP. Ini kira-kira tahu nggak ini apa? Sudah tahu ya, kalau ini adalah aplikasi dari mobil JKN. Nah, ini merupakan hasil survei di tahun 2025 menolak beragam kasus fraud di Indonesia. Udah pernah belum mendengar kasus-kasus fraud yang ada di Indonesia? Oke, baik. Menurut hasil surveinya bahwa korupsi merupakan bentuk fraud dan paling sering terjadi, yaitu 47,6% dan 5 besar industri. Nah, ini adalah KPK ungkap kecurangan pelayanan kesehatan di 3 rumah sakit. Udah pernah dengar belum isu-isu ini? Jadi ada fraud di beberapa rumah sakit, contohnya di Pekanbaru juga ada terdapat fraud dan BPJS Kesehatan memutuskan kerjasama dengan rumah sakit tersebut. Kira-kira pernah dengar nggak? Nah, betul sekali. Jadi untuk di Kota Pekanbaru juga telah didapatkan kasus fraud atau kecurangan klaim yang dilakukan baik itu di FKTP ataupun FKRTM, sehingga BPJS Kesehatan memberikan tindakan tegas dengan pemutusan kerjasama. Jadi pasti pernah mendengar kan, ya misalnya rumah sakit A dulunya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tiba-tiba di tahun 2025 ini tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasti pernah dengar kan? Ya, mungkin saya sebut merek ya. Pokoknya ada salah satu rumah sakit atau inisialnya. Ada salah satu rumah sakit, beberapa sih kayak 1, 2, 3 deh kayak masalah di rumah sakit Pekanbaru itu kedapatan fraud atau kecurangan dan dapat tindakan tegas dari BPJS Kesehatan sehingga pemutusan kerjasama ya. Jadi pas lihat nih, oh kemarin setahu saya tuh yang di jalan A gitu, itu kemarin kerjasama nih sama BPJS, tapi ternyata di tahun 2025 tidak lagi kerjasama. Ternyata didapati hasilnya adalah adanya fraud. Kemudian rumah sakit yang di jalan S juga kan sama, didapatkan ternyata fraud sehingga di tahun 2025 tidak lagi bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dan ditemukan juga ada beberapa FKTP yang kedapatan fraud juga, kecurangan sehingga tidak melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ini adalah ungkap kecurangan pelayanan di 3 rumah sakit, itu jatuhnya nih fraudnya itu sampai 34 miliar. Besar kan jumlahnya? Korupsi, penggelapan, kecurangan ini semua adalah karakter yang ada di mana-mana. Sayangnya ini adalah sifat dasar manusia yang suka atau tidak suka. Ini merupakan hasil dari BPJS Kesehatan. Nah, apa sih definisi dan spektrum fraud dari Jaminan Kesehatan Nasional atau yang disingkat dengan JKN? Pertama, menurut Permenkes nomor 16, fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyebabkan kerugian keuangan negara serta dapat mengganggu mutu pelayanan. Berarti imbasnya dari ke mutu pelayanan kepada para peserta BPJS Kesehatan. Kemudian menurut PJOK nomor 12 tahun 2024 anti fraud strategi, di mana fraud didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan tidak semestinya, baik secara finansial maupun non finansial yang dapat merugikan pihak lain, organisasi atau masyarakat luas. Relevansinya dengan Jaminan Kesehatan Nasional, meskipun PJOK berlaku di sektor keuangan, prinsipnya dapat diadaptasi oleh tata kelola pencegahan fraud di lembaga pengelolaan dana publik seperti BPJS Kesehatan. Nah, ini adalah segmennya fraud
BPJS Kesehatan. Jadi dia minta clear biaya. Itu masuk kecurangan nggak? Nah, sama halnya nanti kecurangan misalnya di rumah sakit. Misalnya klaim berdasarkan Inasi Bijis, sudah pernah dibahas kan tentang Inasi Bijis? Kode SIDTEK misalnya untuk SC, dapat SC misalnya dari BPJS itu misalnya Inasi Bijisnya berapa juta, dinaikkanlah misalnya atau ditambahkan lagi ada tindakan lain selain SC-nya atau diagnosanya di markup. Itu merupakan kecurangan dari fasilitas kesehatan. Atau misalnya nih pasien dirawatnya ternyata 2 hari tapi dibilangnya ke BPJS 5 hari, kecurangan nggak? Nah, berarti dia mendapatkan keuntungan selama 3 hari baik dari segi obat, jasa medis. Itu adalah contoh dari fraud yang ada, baik penyediaan obat, alat kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. Ini adalah fraud. Jadi jangan kira fraud itu hanya bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan, ternyata fraud itu juga bisa dilakukan oleh 5 sektor ini. Ini adalah fraud dan pasti saya akan tanya apa dimaksud fraud dan kriteria apa saja yang bisa melaksanakan fraud. Ini ya. Kemudian, ini adalah dasar hukum. Jadi semuanya adalah ada dasar hukum untuk mencegah kecurangan. Jadi peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pasal 92. Nah, pasal-pasal ini nantinya dimana kalau misalnya mahasiswa membuat proposal di latar belakangnya atau di teorinya, misalnya nih tentang BPJS, carilah peraturan presiden yang terbaru ya, karena pasti setiap tahunnya itu Permenkesnya itu berubah-ubah. Sepertinya tentang rekaman elektronik kan terbaru sudah ada kan? Nah, jadi nanti Permenkes tentang kesehatan, tentang rumah sakit, update lah yang terbaru. Ini adalah tentang peraturan Permenkes tentang nomor 16 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan kecurangan fraud dan sanksinya. Ini adalah aturan-aturan yang berada. Nah, di mana untuk ekosistemnya sendiri anti fraud atau kecurangan baik dari pencegahan, ada pendeteksian dan penanganan. Nah, ini ada tim pencegahan kecurangan berdasarkan Permenkes, baik itu di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan itu ada organisasi profesi. Tahu nggak kira-kira kalau rekamnya ada organisasi profesinya apa? Baik, berarti semuanya ada organisasi profesinya kayak dokter, ID, PPSI, IPI. Jadi semuanya saling berkolaborasi untuk pencegahan terjadinya kecurangan. Jadi ini ada timnya mensosialisasikan regulasi dan budaya berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya. Jadi fokusnya adalah kendali mutu dan kendali biaya, meningkatkan budaya pencegahan kecurangan atau fraud, mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi atau tata kelola klinis, melakukan upaya deteksi dan penyelesaian kecurangan atau fraud, ada monitoring, evaluasi dan pelaporan. Nah, ini BPJS Kesehatan juga membentuk manajemen BPJS sama dengan MKRTL. Nah, di sini ada nih terlibat seorang perekam medik. Jadi ada komite medik, perekam medik juga terlibat dalam manajemen MKRTL karena kode-kode